tahun 2012 di Jogja. Waktu itu saya baru semester 1 kuliah di Universitas Sanata Dharma. Ketemunya agak unik sebenarnya karena kebetulan saya ikut KOR Paskah waktu itu. Jadi teman-teman himpunan mahasiswa dari NTT itu kita punya komunitas. Lalu mereka cari organis. Kalau dari saya pribadi itu sudah dari sejak SMA. Sejak tahun 2009 itu kami sudah bertemu. Bukan bertemu, saya yang sudah tahu. Waktu di SMA, Nona Erlin tergolong siswa yang aktif berkegiatan dan sangat berprestasi. Tapi untuk bertemu secara tatap muka berdua, secara lebih intens itu ketika kami di Jogja. Kesan pertama agak sulit diceritakan karena hampir beberapa bulan pertama setelah kita bertemu itu saya tidak hafal namanya bahkan. Cuman tahu kalau kakak ini satu komunitas, dia sama-sama juga di situ ikut kegiatan. Jadi kalau ditanya kesan pertama, mungkin secara sepintas dia orangnya apa adanya. Itu aja sih. Dan serius ya, agak berwibawa begitu. Jadi dia sering bercanda dengan teman-teman tapi tidak terlihat tetap terlihat berwibawa begitu. Sulit ya untuk saya definisikan bahwa saya mungkin tertarik atau apa, tapi yang membedakan yang saya mau sampaikan di sini adalah saya punya hati itu boleh saya bilang berdetaknya agak berbeda lah ketika bertemu dia pertama kali. Mulai dekat itu setelah kegiatan ikut tablo. Saya ikut tablo, Kak Dion juga ikut. Tapi dia masuknya itu di akhir-akhir sebelum kami hari H. Dan itu saya tetap belum ngeh kalau ada kakak ini namanya Dion. Jujur sebenarnya saya yang menskenariokan. Saya yang berusaha mendekatkan diri, menciptakan suasana kegiatan-kegiatan yang dimana saya bisa bertemu. Jadi sebenarnya kalau saya tipe orangnya, kalau boleh jujur, saya dari SMP, SMA itu jarang terlibat dalam kegiatan kerohanian. Tapi setelah di Jogja bertemu Nona Erlin, jadi semua kegiatan rohani menyangkut KOR, apapun di Jogja itu, ketika ada dia ya bagaimana caranya saya juga harus berusaha untuk selalu ada di situ. Jadi sebelum dari proses awal casting itu Kak Dion tidak ikut. Tapi 1-2 hari, ya itu kayaknya hitungan masih 1-2 hari ya, sebelum hari H itu, tahu-tahu ada peran baru. Peran itu imam besar. Ternyata karena Kak Dion dan teman-teman yang jadi imam besar itu sudah ikut tahun-tahun sebelumnya, cuman tahun itu dari awal dia tidak ikut. Cuman tahu-tahu mendekati hari H itu dia ternyata ada. Saya sebenarnya diminta oleh sutradara untuk menjadi anggota sebenarnya. Tetapi kalau dilihat tidak ada skenario yang saya rencanakan, pasti saya menolak. Karena itu kan bagi saya memerankan hal yang sama untuk kedua kalinya, itu kan saya ingin mencari hal yang baru. Tapi karena sebenarnya ada Nona Erlin di dalam, ya saya dengan senang hati, ya tanpa berpikir panjang untuk menolak, langsung mengiyakan di sutradaranya waktu itu. Lalu dulu saya waktu kuliah kendaraannya sepeda. Jadi waktu ikut latihan itu saya selalu bawa sepeda. Di depan sepeda kan model yang sepeda cewek itu ada keranjangnya. Nah, satu kali itu saat habis gladi kotor saya ingat setelah saya pulang ke kos ada pesan masuk dari nomor baru. Saya belum pernah simpan nomornya. Isinya minta maaf karena ada teks drama dia tertinggal di keranjang. Dan orang itu adalah Kak Dion. Waktu itu dia ketua komunitas kalau tidak salah, atau dia ketua panitia kegiatan itu. Ada kegiatan makrab, dia ajak saya ikut, bertanya sih lebih tepatnya, ikut tidak. Terus saya bilang, oh saya mau siap untuk ujian. Lalu ternyata 1 minggu setelah kegiatan makrab itu, mereka bikin lagi kegiatan ziarah ke Gua Maria Sriningsi Kalasan waktu itu. Karena ziarah, jadi saya sempat-sempatin untuk ikut. Nah, pada saat itulah ternyata dia mengungkapkan perasaan di depan Gua Maria itu, ada fotonya. Semuanya saya mengatur, tetapi ternyata skenario yang pertama itu batal. Karena setelah sekian lama, setelah lewat waktunya baru saya tahu bahwa Nona Erlin itu tidak suka dengan kegiatan-kegiatan keramaian yang memang lebih kepada kegiatan hiburan. Tapi karena saya sebagai ketua panitia, dan juga salah satu pengurus dalam organisasi kedaerahan itu, maka bagaimana saya berpikir bagaimana untuk mengadakan kegiatan lagi yang bisa melibatkan dia. Karena dia suka dengan kegiatan kelibatan kerohanian, maka saya harus membuat kegiatan yang berkaitan dengan itu. Ceritanya saya siapkan lilin 2 buah, karena itu ziarah di Gua Maria. Jadi
Yang saya rencana itu saya mengungkapkan saya punya perasaan itu di depan Gua Maria. Jadi kita tuh pergi hari Sabtu, pulangnya Minggu. Sampai di sana, Sabtu malam itu hujan. Sehingga yang saya rencanakan untuk mengungkapkan saya punya perasaan di depan Bunda Maria, di depan Gua Maria itu tidak jadi. Tapi apapun yang tadi saya bilang, tetap harus saya coba untuk mengungkapkan ini momen. Jadi mungkin ya alam merestui, semesta mendukung. Ternyata Minggu paginya dini hari jam 3 itu semua orang masih tidur. Saya ingat betul itu waktu itu final Liga Champions, sehingga malamnya semua orang begadang nonton bola, besok paginya semua orang tidur terlelap. Dan sudah niat sehingga saya tidur pun tidak nyenyak. Saya harus mencari momen. Dan momennya itu ternyata di pagi hari, subuh jam 3, ketika saya sadar, ternyata Nona Elin sudah di depan Gua Maria, duduk mungkin berdoa. Dan saya dengan PD-nya, percaya dirinya, ya saya ke sana ke Gua Maria dan duduk di situ. Dan dengan PD-nya juga saya tidak pernah bertanya bahwa Nona Elin sudah ada pasangan atau sudah ada pacar atau belum. Saya tidak pernah mencari tahu itu, dan saya mengungkapkan saya punya isi hati di situ. Tapi uniknya Nona Elin tidak menerima di saat itu. Jadi, sehingga jadinya 1 minggu setelah itu pun saya tidak berniat untuk menjawab. Cuman kebetulan lagi-lagi ketemu di gereja kampus Merican. Waktu saya mau masuk ikut misa perayaan pagi, ternyata ketemu juga Kakak Dion di depan pintu gereja. Lalu akhirnya kami duduk bersama-sama tanpa janjian sebelumnya. Dan seingat saya terima itu perasaannya dia akhirnya resmi menjadi pacarnya itu pada saat perayaan Ekaristi setelah konsekrasi, saya ingat. Selang minggu berikutnya, di hari Minggu, tepatnya dari Minggu itu, saya biasanya tidak pergi ke gereja di tempat Nona Elin biasanya ke gereja. Saya biasanya misa di kampus, tapi kebetulan di hari Minggu itu saya ke gereja. Menyeberangi jalan, naik bemo, naik angkot, dan jarak cukup jauh ya. Tetapi sampai di gereja, tanpa disengaja, tanpa saya menghubungi dia sebelum untuk janjian bertemu, ternyata kami dua bertemu di depan pintu masuk gereja. Masuk, dan kami dua ya karena sudah bertemu di situ, kami dua duduk bersama-sama di dalam gereja dalam suasana misa. Ya, uniknya di dalam suasana misa setelah konsekrasi ya, setelah itu Nona Elin mengatakan bahwa apa yang saya tanyakan minggu yang lalu itu ternyata dia jawabnya iya. Nah, itu bagaimana saya bereaksi, ya tidak mungkin saya berteriak di dalam gereja kan, saking senangnya. Tetapi reaksinya itu mungkin saya ungkapkan dalam hati ya. Tetapi setelah itu, setelah selesai misa, dengan PD-nya, saya selalu percaya diri mengajak Nona Elin pergi ke depan patung Bunda Maria di kapel itu di dalam gereja. Kami berdoa bersama. Tapi uniknya bukan saya yang berdoa, saya mengajak dia berdoa. Tapi sampai di depan patung saya minta Nona Elin yang berdoa. Kan saya bilang saya tidak tahu berdoa. Kalau jatuh cinta belum. Setelah mulai begitu jadian, maksudnya saya menjalani itu dengan maksud atau dengan pikiran untuk lebih mengenal dulu. Saya pernah menulis di buku harian kapan tepatnya saya merasa bahwa dialah calon yang tepat yang saya mau. Itu sekitar setelah 2 tahun pacaran. Saya selalu bingung ketika ditanya kapan jatuh cinta. Tetapi perasaan itu muncul sejak pertama kali saya bertemu di Jogja waktu itu. Pertama kali di bulan Oktober itu. Itu berbeda ya, kalau kita merasa ada sesuatu yang berbeda itu bertemu dengan lawan jenis itu, kalau rasa biasa-biasa. Tapi ketika saya bertemu pertama kali itu, sudah mulai terasa itu. Saya punya detak jantung ini kayaknya lebih cepat ketika bertemu dengan dia. Dan itu benar. Makin hari kok saya melihat bahwa dia bisa menerima saya, dan juga dia bisa menerima kalau saya kadang-kadang tidak bisa tidak bisa langsung cocok dengan dia. Artinya dia sifatnya tipikalnya tuh berbesar hati dalam menjalani hubungan kami. Dan pada saat itu, karena proses itu melalui hal-hal kecil sebenarnya, akhirnya saya memutuskan bahwa ya dia adalah calon yang tepat. Saya memutuskan itu sejak kami dua belum jadian. Saya memutuskan dia orang tepat itu ada satu momen
Momen itu dimana saya memimpikan Nona Elin itu sebanyak 3 kali, 3 malam berturut-turut. Itu saya memimpikan Nona Elin 3 malam berturut-turut itu. Dan situ saya langsung meyakini bahwa dia ini saya punya calon, saya punya masa depan. Dan dari situ semua hal yang saya buat itu saya tidak pernah ragu. Dan apapun yang terjadi masalah atau apapun masalah apa, ya tetap pada prinsip bahwa dia ini saya punya calon. Sejak itu. Kalau di mata saya, Kak Dion itu bisa jadi teman, bisa jadi guru, jadi dosen saya, jadi kakak. Karena kebetulan saya tidak punya kakak laki-laki. Tapi dia juga bisa jadi sahabat yang bisa diajak bertengkar. Misteri ya. Waktu saya itu dia itu misteri. Karena pernah sering dia kadang tidak setuju dengan saya punya apa yang saya sampaikan. Dia pernah begini. Saya sempat utarakan, saya bilang untuk Nona itu saya tidak tahu banyak hal tentang Nona Elin. Ya. Semakin saya lama mengenal, semakin saya tidak tahu banyak hal. Dan saya bilang karena itu sebuah misteri, sehingga saya selalu mencari. Sehingga ketika momen-momen ketika orang mengatakan bahwa saya punya teman, saya punya pacar, ini saya pasti tahu segala hal tentang dia. Saya bilang tidak. Justru semakin saya mengenal dia, saya yakin bahwa saya semakin tidak tahu banyak hal. Dan saya yakin itu. Justru dengan itu saya tetap bertahan untuk selalu ada dengan dia. Kan dia itu misteri bagi saya. Kalau boleh dibilang, bagi saya itu semua hal yang kami lalui itu memang berat. Mungkin Nona Elin juga kaget ketika saya ceritakan dia setelah 8 tahun ini bahwa orang tua saya sendiri pun lebih menitikberatkan kepada mama ya. Konteksnya itu mama itu selalu menginginkan bahwa calonnya itu dari orang daerah setempat. Itu yang pertama. Itu setiap orang tua pasti punya harapan. Dan sama mama saya juga begitu. Tetapi kita tidak mungkin pasrah pada keadaan. Saya meyakinkan saya punya mama. Kenapa saya memilih saya punya calon seperti ini. Saya jelaskan semua hal tentang apa yang saya tahu. Itu soal tantangan dalam keluarga. Tapi bagi saya sebenarnya bukan berat, karena memang itu harus dilalui. Semua orang pasti melalui hal yang sama, karena kita berada di dua orang tua yang berbeda, memang budaya juga pasti berbeda, sehingga itu pasti ada, wajib ada di setiap pasangan. Kemudian yang lain itu sebenarnya bagi saya tidak ada, karena setelah kami lalui hal-hal misalkan ada masalah, dilalui itu ternyata menjadi sesuatu yang ketika kami ceritakan kembali itu menjadi momen yang indah bagi kami. Pertama awalnya itu masalah, tapi ketika diceritakan kembali menjadi sesuatu yang indah. Pertama waktu LDR ya, kami pernah LDR Jogja Bangka dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi 2016 sampai 18 itu Jogja Bangka, lalu 18-19 Maumere Bangka. Waktu saya sudah kembali ke Maumere, Kak Dion tetap mengajar di Bangka. Itu tantangan menurut saya yang terberat, karena saya tipikalnya susah kalau jauh. Dalam hal tipikalnya harus selalu berkomunikasi begitu. Berkomunikasi secara langsung, karena saya orangnya melankolis dan ekspresif kebetulan. Kemudian tantangan terberat yang kedua, kalau saya mau bilang waktu mempertanggungjawabkan kepada keluarga bahwa inilah pilihan saya. Itu cukup menjadi sebuah tantangan, karena saya sadar bahwa pasti ketika saya menyatakan atau memperkenalkan pilihan hidup itu tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, termasuk kedua orang tua dan keluarga secara umum. Dan itu wajar, hal yang wajar. Dan di situ ada peristiwa-peristiwa yang menjadi perjuangan tersendiri untuk kami berdua. Kalau bertengkar sangat sering, karena jujur saja kami berdua ini sama-sama tipikal orang yang temperamen, artinya mudah mengekspresikan kemarahan. Dan juga saya anak pertama perempuan dan terbiasa untuk mengatur ya. Sementara ya Kakak Dion sebagaimana pria pada umumnya memang sebenarnya tidak suka diatur. Kalau kami jalin hubungan tidak ada pertengkaran, itu hubungan tidak asli bagi kami.
itu saling menjaga topeng masing-masing. Dan kami berdua tidak pernah merasa seperti itu. Yang kami marah ya kami sampaikan, kami jengkel ya sampaikan. Entah nanti yang responnya seperti apa itu nanti dulu, yang penting apa yang kami rasakan kami sampaikan. Nah itu kami dua lalui bersama soal masalah yang kami hadapi ya. Pertanyaan apa tadi kedua? Apakah kalian sering bertengkar? Oh iya, pertengkaran mungkin ada beberapa momen yang mungkin saya ceritakan yang mungkin ya kami ingat dan itu dianggap momen yang indah setelah terjadi. Tapi waktu terjadinya itu ya dianggap itu malah petaka besar bagi kami berdua. Momennya itu waktu saudaranya Nona Elin, Mario, sang violinis, kebanggaan kami, yang tidak pernah absen untuk kami nonton dia punya konser. Dan waktu itu dia konser puncak, yang dimana dia solo biola sebagai pertunjukan terakhirnya. Dan kami berniat dengan ya begitu niatnya kami untuk ke Bantul, jauh ya dari tempat kami ke Bantul itu ya butuh waktu bisa setengah jam untuk nonton kegiatan itu. Tetapi tidak tahu kenapa saya lupa masalahnya apa dan saya marah. Konteksnya saya marah, saya tidak ingat kembali itu tentang apa masalahnya. Tapi setelah saya marah, yang saya buat adalah saya pulang di momen yang berharga itu, yang kami dua menonton konser solo biolanya Mario Lasar. Saya pulang dari Bantul, bukan naik kendaraan, saya jalan kaki dari Bantul malam-malam sampai di kos di Stadion Maguwo Harjo Jogja di Paingan. Itu kalau kita lihat di Google Map ya mungkin 20-an kilo itu, 20 kilometer itu. Untuk apa? Meredakan saya punya emosi waktu itu. Dengan jalan kaki saya mengeluarkan saya punya energi negatif yang saya pikirkan itu. Sehingga saya tidak mau melukai dia, tetapi sebenarnya mungkin ya dia juga terluka karena di momen penting itu saya tidak ada, saya pergi. Itu salah satunya. Ada lagi yang unik. Yang unik tuh ketika kami dua saling bercerita di atas motor dan tidak saling klop, tidak sepakat, biar kami dua bisa saling marah di atas motor. Dan kadang dia bisa dengan spontannya turun dari motor. Pernah di kampus UPN, kalau ada yang di Jogja tahu di UPN itu di perempatan situ dia bisa turun di atas motor dan jalan kaki. Tapi ya bagaimanapun saya tidak mungkin meninggalkan dia dan saya jalan. Jadi dia jalan kaki, saya pakai motor, saya iringi. Bagaimana saya melihat perjuangan dia untuk tetap bertahan dalam meladeni saya yang orangnya sebenarnya tidak betah LDR. Waktu itu saya sempat bilang kalau kita harus LDR, saya lebih memilih untuk tidak bersama-sama lagi. Tapi saat menjalani ternyata bisa, dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebenarnya bukan apa yang kita jalani, tapi dengan siapa kita menjalaninya. Itu yang menentukan. Jadi itu yang paling berkesan. Begini, ketika saya sampai di tempat saya bekerja, waktu kami LDR itu di Bangka, banyak boleh dikatakan kaum hawa itu mengatakan bahwa kalian bisa bertahan ya, bisa bertahan ketika jarak jauh begini ya. Dengan mereka menanyakan hal itu menguatkan saya. Bagi saya berarti kami dua nih melaluinya dengan kekuatan boleh dikatakan ya restu lah. Karena bagi orang lain melihat dari luar itu mengatakan bahwa mereka bisa bertahan dengan jarak yang jauh dan lamanya sampai 3 tahunan. Tetapi kami melewati itu. Kalau soal tantangan ini ya setiap hari tantangan. Karena tantangan jarak itu sudah menjadi tantangan untuk kami, kan tidak bertemu. Dan bagi saya setiap harinya itu menjadi luar biasa karena kami bisa melewati. Walaupun ya boleh dikatakan ya sering lah. Semakin jauh kan kalau tidak lancar komunikasi ya pasti banyak masalah. Tapi ya masalah itu juga kami lewati. Kalau prinsip utama, yang paling utama yang saya pelajari, dan itu asalnya sebenarnya dari Kakak Dion sih, inisiatif dia. Dia punya prinsip tidak boleh ada kata putus. Artinya oke lah kalau kita mau memutuskan untuk tidak lagi bersama-sama menjalani pertemanan itu, sekali bilang tidak lagi ya sudah tidak lagi. Dan dia memang orangnya sangat prinsip. Kalau dia sudah bilang A ya A, apapun yang terjadi, mau kita kasih argumentasi yang bagaimana, kalau itu itu sudah menjadi pendirian dia ya. Jadi dalam hubungan ini saya belajar untuk benar-benar menjaga, walaupun kita cewek kan sering baper, apa-apa dibawa perasaan begitu, sedikit-sedikit langsung jangan lagi atau memutuskan hal-hal yang ekstrim gitu. Dan dalam hubungan ini saya belajar untuk
memegang prinsip itu. Saya pernah omong di dia, ada dua. Pertama itu kalau ketika kami jalan hubungan maka tidak pernah ada kata putus. Itu yang saya sampaikan ke dia. Pertama, tidak ada pernah kata putus, sehingga apapun masalah yang kami hadapi di antara kami berdua, saling marah atau bagaimana, kata itu tidak boleh dikeluarkan dari masing-masing pribadi. Dan sampai sekarang belum pernah terjadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu soal komunikasi. Walaupun sering bolong-bolong, tapi kami dua selalu berkomitmen bahwa apapun masalah hari ini, ya diselesaikan hari ini sebelum malam tiba kita naik tidur. Dari sangat awal, saya merasa, karena saya mulai dengan tidak terlalu mengenal dia secara pribadi. Jadi pendekatannya itu, saya tahu bahwa dia memperhatikan, tetapi tidak ada proses perkenalan sebelumnya. Jadi saya benar-benar mengenal itu setelah kami menjadi teman dekat. Dan kalau peranan Tuhan, saya melihat setiap kali saya merasa ada tantangan, baik datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri, itu selalu saya membawakan itu dalam doa, dan hasilnya atau jawabannya itu selalu baik adanya. Sampai proses kami sampai hari ini pun saya percaya bahwa itu kehendak dari Dia. Sederhananya begini, saya kadang berefleksi begini. Kalau Tuhan mempertemukan kami di waktu di SMA, mungkin kami dua tidak akan bertemu, tidak akan menyatu di momen ini. Karena apa? Ya, tidak layak lah bagi saya untuk dia. Dari saya itu tidak layak bagi dia. Karena apa? Ya, secara kepribadian, apapun, ya berseberangan. Tetapi bagaimana saya yakin Tuhan menjamah saya ketika saya berpindah tempat ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Disitulah saya mulai heran. Saya itu aktif sekali dengan kegiatan kerohanian. Dan keaktifan itu yang saya bilang saya setting tadi, tapi pada akhirnya justru mendekatkan saya dengan dia. Dan saya yakin bahwa dia mulai menerima saya itu karena dia tahu saya punya sosok yang saat itu, yang ada di Jogja waktu itu. Kalau dia tahu saya punya sosok sebelumnya, mungkin mentah-mentah dia akan menolak. Tapi itu momennya, itu kehadiran Tuhan. Kemudian yang lain lagi kan saya sudah dari awal, saya mimpi dia 3 kali, itu sudah menjadi tanda bagi saya. Dan saya percaya diri. Saya percaya diri sekali, jujur. Karena saya yakin kalau saya mencintai dia dengan tidak percaya diri itu berarti banyak kelemahan yang akan muncul. Tapi dengan saya percaya diri dan dengan saya yakin adanya Tuhan, maka semua yang kami lalui itu bisa teratasi, entah masalah besar atau kecil. Menurut saya di antara kami berdua harus ada yang pertama, rasa takut akan Tuhan. Karena kalau itu ada, tetap ada, pasti yang lain-lain tanggung jawab, setia, dan lain-lain pasti ada. Saya selalu berpikir begini, saya itu tidak pernah memilih untuk dilahirkan oleh orang tua siapa. Tetapi kalau soal pasangan hidup, istri, itu saya yang pilih. Maka untuk dalam hidup, hubungan, dan pernikahan kami itu, yang pertama itu bertahan. Bertahan terhadap komitmen yang sudah saya pilih, saya tentukan. Karena dia saya pilih. Maka pun tadi saya harus bertahan dengan pilihan itu. Berikut itu komunikasi. Karena dengan komunikasi, bagi saya, dan komunikasi itu semuanya aman-aman saja, lancar. Kadang hal yang menjadi rumit itu karena kita memendam sendiri. Saya selalu omong di dia, dia bilang, berpikir berdua itu lebih ringan daripada pikir sendiri. Jadi ya komunikasi, supaya sama-sama memikirkan, jangan satu orang saja yang pikir. Itu prinsipnya. Bahkan bahwa kalau memang dia adalah jodoh saya, itu kehendak Tuhan. Dan saya selalu meminta agar saya dimampukan untuk menjalani komitmen dengan dia. Menikah itu keberanian daripada kepastian. Itu bagi saya. Karena semua hal yang kami lewat ini karena dasarnya adalah berani. Dan kalau dasarnya kepastian, tidak akan mungkin terjadi. Karena yang kami jalani adalah kadang kami rasa bahwa ini tidak mungkin. Tapi karena dasarnya berani tadi, maka kami bisa melewati itu. Semoga kami bisa menjadi berkat untuk satu sama lain sebenarnya. Dalam hubungan 8 tahun ini saya belajar bahwa dulu saya berharap
supaya kami berdua itu dalam hubungan itu tidak boleh ada perubahan. Maksudnya saya ingin dia menjadi orang yang pertama kali saya kenal terus seperti itu. Tapi dalam prosesnya menjalani berbagai dinamika itu, saya akhirnya menerima bahwa tidak apa-apa kalau dari antara kami berdua itu berubah secara pribadi, karena memang perubahan itu ya akan pasti selalu ada. Tapi harapannya kami tetap bisa bergandengan tangan berdua, seia sekata, apapun keadaannya, meskipun dalam perjalanan nanti akhirnya kami melihat sisi terburuk dari satu sama lain. Harapannya kami tetap bisa bertahan berdua. Sebenarnya saya sangat selalu terngiang-ngiang dengan Nona Elin punya bahasa waktu pertama kali kami dua dekat dan sudah jadian ya, menjalani tahun-tahun pertama. Dua kalimat yang dia ucapkan itu membuat seperti saya tersambar petir dan saya memegang itu kuat-kuat. Dia ngomong begini, Tata, jaga saya sampai menghadap altar secara suci. Dan itu dia omong itu menjadi kekuatan bagi saya waktu itu. Dan sampai sekarang saya buktikan itu dengan dia. Karena dia punya prinsip begini. Itu yang disampaikan kepada saya, yang saya selalu ingat. Suci sampai altar, setia sampai kubur. Ke Bapak dan Emak, terima kasih sudah merestui pilihan hidup Elin, dan apapun hal baik yang terjadi dalam hidup Elin, dan selalu percaya bahwa itu berkat doa dan restu dari Emak dan Bapak. Pertama mungkin sampaikan kepada saya punya Bapak, apa ya? Saya mau beritahu, ingin beritahu terima kasih. Di awal saya punya Bapak pergi, itu saya benar-benar terpuruk karena saya pernah bilang begini, Bapak pergi kalau Bapak gendong, saya punya Bapak gendong, Bapak punya cucu. Itu saya beritahu di dia. Tapi memang kehendak Tuhan lain ya. Sama Bapak tuh dipanggil sebelum kami dua langsungkan pernikahan untuk hidup bersama. Jadi awal itu saya merasa terpuruk sekali dengan kejadian itu ketika Bapak pergi. Di saat momen bahagia ini dia tidak hadir. Itu awalnya saya merasa terpuruk. Saya bilang, saya berontak dalam hati. Saya bilang, Bapak sebenarnya lari dari situasi begini. Kenapa saya punya urusan seperti ini, kenapa Bapak pergi? Setelah lewat beberapa minggu setelah Bapak pergi, itu situasi yang berbeda. Saya refleksikan. Saya bilang, kenapa Bapak harus pergi di momen begini? Ternyata saya tahu sekarang, saya yakin. Saya bilang, justru ini jalan yang terbaik. Dia pergi karena dengan jalan begini dia lebih mudah mengatur semuanya. Itu yang saya yakini. Jadi dengan dia di tempat sana, pasti dia lebih mudah untuk mengatur perjalanan kami berdua. Setelah dia pergi itu saya benar-benar kuat. Saya kuat sekali. Saya kuat bahwa terima kasih karena benar-benar memberikan saya tanggung jawab yang besar, dan saya yakin pasti bantu saya juga begitu luar biasa. Dan saya mama itu saya mau beritahu ya, dia itu bagi saya itu sudah memberikan teladan hidup yang luar biasa untuk saya membangun rumah tangga. Dari segala sisi, dari segala kesetiaan dia. Karena sama Bapak tuh pernah ngomong begini, kalau kau mau cari istri itu, cari seperti kau mama.
terima kasih banyak sudah bertahan dan menjaga saya. Dan jangan lupa bahwa Tuhan ada di antara kita berdua. Pesan ya, pesan saya untuk Nona Elin, pesannya adalah tidak ada pesan. Karena bagi saya, ya kami dua satu. Dia adalah saya adalah dia. Jadi pesannya tidak ada, karena kami dua satu.